Untuk lo yang masih malas mencatat pengeluaran, nah ini sebetulnya 7 alasan penting lo harus mulai rutin mencatat pengeluaran pribadi lo. Tujuan rutin untuk mencatat pengeluaran adalah memastikan bahwa lo aware terhadap setiap rupiah yang lo keluarkan, sehingga lo bisa mampu mengontrol budget bulanan. Terutama kalau lo emang sudah menggunakan konsep rekening operasional pribadi, di mana semua budget yang boleh lo pakai sudah dikumpulkan ke rekening tersebut. Jadi tugas lo hanyalah memastikan pengeluaran sesuai budget. Nah, 7 manfaat mencatat uang keluar yang barangkali akan membantu lo nih. Pertama, lo harus tahu kemana uang lo. Alasan ini untuk mulai mencatat pengeluaran uang adalah untuk mengetahui kemana uang lo selama ini pergi. Pastikan saat lo ngeluarin uang dari dompet atau rekening lo udah sadar. Ya, harusnya sadar gitu. Tapi seringkali kan akan ada di mana momen, loh uang gue pergi kemana? Dan akhirnya wah-weh-woh sendiri saat lo melihat total pengeluaran dalam waktu sebulan. Lo coba lakuin tracking pengeluaran selama 1 pekan, dan lo mungkin akan surprise melihat gaya hidup lo. Hal-hal yang kelihatannya remeh dan nggak penting itu bisa menjadi besar saat dibiarin lepas dari pengawasan lo, termasuk uang yang lo keluarkan selama ini. Jadi lo perlu review lah pengeluaran 1 pekan atau 1 bulan mungkin. Poin kedua, surplus atau minus. Alasan berikutnya untuk mencatat biaya keluar adalah untuk mengetahui uang lo nambah atau minus gitu. Satu hal lain yang jarang disadari orang adalah begitu mudahnya hidup di luar kemampuannya. Contoh saat lo nerima gaji 2 juta per bulan misal, maka biaya hidup adalah maksimalkan itu 2 juta. Dan asumsinya pasti nggak punya tabungan kan pada akhirnya. Nah, pada realitanya kita orang kan pasti butuh cuan itu, contoh 2,1 juta untuk pengeluaran tuh. Nah, begitu realitanya 10% melebihi budget atau bahkan 2,5 juta. Itu bahkan 50% dan itu over budget. Hal-hal kayak gini ya normal dalam hidup kita orang. Karena uang bukan ilmu pasti, selalu ada masalah mendadak dan tiba-tiba pengeluaran membengkak, atau mungkin tiba-tiba juga kita orang ketiban rezeki nomplok, atau mungkin pemasukan kita orang kecampur aduk karena jeleknya memanage keuangan. Nah, makanya lo perlu mencatat pengeluaran lo dengan penuh kesadaran agar di akhir bulan lo bisa menyimpulkan dengan valid keuangan nambah atau minus. Berikutnya, lo coba membuat budget keuangan. Mencatat pengeluaran lo secara rutin memberikan lo gambaran akan gaya hidup lo, hingga berdasarkan data, lo bisa membuat budget keuangan pribadi lo yang paling sesuai dengan lo. Dengan membuat budget, lo secara sadar mengalokasikan uang lo sesuai dengan bagian yang penting dalam hidup lo. Lo merancang angka dan menyesuaikannya agar hidup lo berjalan dengan baik. Nggak ada data terbaik untuk membantu proses budgeting selain data pengeluaran rutin lo. Realitanya akan seperti itu. Selanjutnya, poin yang keempat, pastikan jejak historis. Rutin mencatat pengeluaran membuat lo memiliki jejak historis kemana uang lo pergi. Hal ini menguntungkan banget loh, terutama karena lo nggak punya personal assistant yang membantu arsip data keuangan lo kan. Hal-hal penting yang perlu lo catat, misal biaya sewa menyewa tuh dari pihak ketiga, kayak contoh bayar kos atau kontrakan, atau mungkin hutang yang lo berikan barangkali, kayak biaya-biaya besar yang signifikan, contoh lo renovasi rumah atau bayar kesehatan, bayar pendidikan, dan apapun itu. Most of the time, biaya-biaya besar ini akan terlupakan jika lo nggak ada pencatatan, sehingga lo sering bingung, kemarin sewa itu berapa duit ya? Atau dulu gue kasih hutang ke temen yang itu berapa ya? Dan banyak pertanyaan. Cuan lo pergi kemana? Mungkin pernah ngalamin minjemin uang ke orang dan karena udah lupa nominalnya jadi males nagih tuh. Ya salah sendiri juga, nggak ada pencatatan, sehingga harus ada dan punya catatan hutang terpisah sebetulnya.
Dan berikutnya lo harus fokus juga memangkas biaya bulanan. Nah, mencatat kemana uang lo pergi membuat lo menemukan beberapa pengeluaran yang kadang bikin bete. Maksudnya kayak gini nih, saat lo ngeluarin uang, lo akan berpikir bahwa ini pengeluaran wajib, normal-normal aja gitu. Tapi sebulan kemudian pas dilihat baik-baik catatan lo, akan ada momen, walah, nggak seharusnya gue beli ini. Loh, kok gue orang malah beli ini lagi, contoh. Tiba-tiba lo baru sadar dan itu sebetulnya nggak perlu semisal. Ya, selanjutnya lo tinggal fokus aja pada tipe pengeluaran yang sebenarnya lo bisa memangkasnya. Dan pastiin diri lo disiplin memangkas biaya tersebut. Poin selanjutnya, lo harus membuat goal finansial juga. Menyadari kemana uang pergi membuat lo selangkah lebih maju dari mayoritas orang yang hidupnya ngambang ngikutin arus. Sehingga dengan selangkah lebih maju, lo bisa upgrade tuh kebiasaan mencatat pengeluaran itu menjadi kebiasaan finansial baru, yaitu membuat goal finansial. Nggak ngomongin goal yang gede atau nabung sampai kaya raya semisal, atau yang investasi cuannya menguntungkan besar gitu. Ya, goal-goal yang kecil aja dulu, seperti mencoba mengurangi pengeluaran dan menggantikannya sebagai tabungan, atau goal kecil seperti berniat membatasi jumlah check out belanja online lo, contoh. Coba aja berdasarkan data yang lo punya tentang pengeluaran lo. Itu pasti akan sangat membantu. Nah, terakhir poin ketujuh, lo wajib mengenal diri lo sendiri. Mengetahui cara lo ngabisin uang membuat lo mengenal diri lo lebih dalam lagi sebetulnya. Hal yang sering terjadi pada manusia adalah distorsi. Adanya kecenderungan seseorang untuk berpikir dalam konteks ideal self dibanding dirinya yang apa adanya. Pengennya jadi yang lebih tajam gitu. Ternyata aslinya tumpul. Contoh, lo percaya bahwa ada dua komponen besar dalam pengeluaran rutin, kayak biaya makanan dan biaya pendidikan, contoh. Kalau ngeliatin catatan, pasti biaya makanan nggak ada lawannya. Sehingga untuk trimming biaya, barangkali lo harus mulai dari belajar mengurangi jajan, mengurangi GoFood, GrabFood, contoh, atau ShopeeFood gitu yang banyak promonya, dan mengalihkan uangnya pada biaya pendidikan untuk bekal lo di masa depan. Hal-hal kayak gini hanya bisa lo sadari setelah lo menemukan diri lo sendiri di balik pengeluaran rutin lo. Dear yourself, rutin mencatat pengeluaran, dan lo tantang diri lo agar kuat fokus mencatat pengeluaran lo selama 1 minggu barangkali. Nggak usah kelamaan dan nggak usah ribet. Ya, coba pakai notes di handphone lo misal, dan tulisin semua uang lo, atau tulisin pakai kertas yang lo coret-coret gitu. Nah, setelah seminggu, lihat catatan itu dan lo lihat kalau emang nggak bermanfaat sama sekali. Ya, untuk menginspirasi teman-teman yang lain yang masih mencari metode mengelola keuangan pribadi yang paling cocok, lo boleh komen dan share video ini.